Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, sebelum melaksanakan video pembelajaran kali ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian mendapatkan pemahaman yang baik ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi ya, sampai nanti kepada pendekatan geografi ya. Sebelum itu ya, kita mulai dari ini ya. Yang pertama ada aliran paham geografi ya. Untuk aliran paham geografi ini ada dua ya. Yang pertama adalah aliran paham determinisme ya, dengan tokohnya yaitu Karl Ritter, kemudian Frederick Ratzel dan Ellsworth Huntington. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi aliran paham determinisme ini berbunyi bahwa manusia ya, itu hanya dipengaruhi oleh alam. Jadi kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Ini menurut Karl Ritter, kemudian Frederick Ratzel dan Ellsworth Huntington, tanpa memandang bahwa manusia sebenarnya punya kemampuan gitu ya. Nah, paham determinisme ini muncul ya sebelum era revolusi industri ya ini, sehingga kegiatan manusia pada saat itu memang sangat dipengaruhi oleh alam karena kegiatannya tidak jauh dari pertanian ya, pertanian. Nah, kalian tahu bahwa pertanian itu sangat dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar ya. Kalau keadaan tanahnya itu subur, maka tentu bisa ditanami, kan begitu. Kemudian dipengaruhi oleh iklim juga. Kalau iklimnya nanti tidak cocok, maka untuk jenis tanaman tertentu maka tidak akan tumbuh. Jadi kegiatan pertanian itu sangat dipengaruhi oleh alam ya. Maka aliran paham determinisme ini mengatakan bahwa manusia itu atau kehidupan manusia itu sangat bergantung sekali pada alam, termasuk selain di bidang pertanian ada bidang ini perikanan ya. Para pelaut ya itu sangat bergantung pada cuaca ya. Kalau cuaca buruk maka mereka tidak akan melaut, kan begitu. Kalau cuacanya bagus maka mereka bisa untuk melaut ya, atau cari ikan gitu ya. Kemudian nelayan itu juga harus mempertimbangkan ini navigasi. Nah, navigasi sebelum adanya navigasi seperti sekarang ya, dengan GPS dan sebagainya, maka para nelayan zaman dulu atau pelaut zaman dulu ini sangat mengandalkan ilmu perbintangan ya. Dengan hanya melihat bintang, posisi bintang tertentu, mereka mampu bernavigasi sangat baik ya, sampai mengelilingi dunia. Ini para pelaut zaman dulu sangat mengandalkan alam gitu ya. Nah, kemudian setelah adanya revolusi industri ya, teknologi semakin berkembang sampai akhirnya merambah pada berbagai bidang, maka paham aliran geografi ini sudah mulai mengalami perubahan ya. Maka muncullah aliran paham berikutnya, yaitu aliran paham posibilisme ya. Ini dipopulerkan oleh Paul Vidal de la Blache ini ya. Nah, Paul Vidal de la Blache ini beranggapan bahwa manusia itu punya potensi ya. Manusia mampu untuk berpikir karena diberi akal dan tidak
selamanya bergantung pada alam, gitu ya. Jadi kehidupan manusia itu tidak bergantung pada alam sepenuhnya, ya. Ini. Jadi manusia itu bisa saja mengenyampingkan beberapa faktor alam, ya. Tidak seperti paham determinisme, ya. Kalau sekarang dengan teknologi GPS, ya, para pelaut atau nelayan bisa melaut kapan saja, gitu loh, ya. Bahkan kalau kapal sekarang kan pakai mesin, tidak perlu bantuan angin, kan begitu. Kalau dulu perlu bantuan angin, ya, berlayar saja menunggu angin darat, ya, yang bertiup pada malam hari. Maka mereka pasti berangkatnya malam hari, kan begitu. Pulangnya ya siang hari, menunggu angin laut yang mengarah ke daratan, kan begitu. Nah, karena teknologinya berkembang, maka faktor-faktor alam itu menjadi tidak lagi mempengaruhi kegiatan manusia, ya, di berbagai bidang. Maka muncullah aliran paham posibilisme yang menyatakan bahwa kehidupan manusia itu tidak sepenuhnya, ya, dipengaruhi oleh alam. Manusia bisa hidup tanpa beberapa faktor alam itu tadi, ya, tetap bisa melaksanakan kegiatan, ya. Kemudian misalnya di pertanian, ya, pertanian kita tanpa melihat musim pun bisa menanam, gitu ya, karena ada teknologi pupuk, ya, teknologi pupuk, ya. Kemudian teknologi iklim buatan, kan begitu. Tidak turun hujan, dibuat hujan buatan, bisa sekarang, kan begitu. Ini paham posibilisme, saya kira bisa dipahami, ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada prinsip geografi. Nah, ya, ada 4 prinsip di dalam ilmu geografi, ya. 4 prinsip itu antara lain, yang pertama ada prinsip distribusi, ya, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Nah, ya, ini kita jelaskan satu-satu. Nah, ini, ya. Untuk prinsip distribusi atau disebut juga dengan prinsip persebaran, ya, prinsip distribusi atau prinsip persebaran menyatakan bahwa berbagai gejala dan fakta geografi, baik yang menyangkut aspek alam maupun manusia, tersebar tidak merata di permukaan bumi. Ini kata kuncinya, ya. Jadi kata kuncinya ini tersebar tidak merata di permukaan bumi. Jadi fenomena geosfer, ya, fenomena geosfer itu tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contohnya apa ini, ya? Contohnya gunung api di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Tetapi tidak semua pulau di Indonesia memiliki gunung api, gitu lah, ya. Jadi fenomena gunung api itu tersebar tidak merata di Indonesia, gitu, ya. Contoh berikutnya, hujan salju itu juga merupakan fenomena geosfer. Nah, hujan salju ini, ya, tersebar tidak merata di seluruh dunia, hanya terdapat di wilayah iklim tertentu saja, ya. Artinya fenomena hujan salju itu tersebar tidak merata di permukaan bumi, gitu, ya. Pokoknya fenomena geosfer itu adanya itu tidak merata, hanya sebagian-sebagian saja, ya, itu. Berikutnya
yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi mengungkap hubungan antara gejala dan fakta peristiwa geografi yang satu dengan lainnya yang terdapat di suatu wilayah. Ya. Hubungannya meliputi ada 3 ya. Ada faktor fisis dengan faktor fisis, faktor manusia dengan manusia, faktor fisis dengan manusia. Nah, ini ya. Contoh, penduduk suka tinggal di sekitar gunung api, berarti ada kaitannya manusia dengan faktor fisis, gitu ya. Ada lagi prinsip interrelasi antara faktor fisis dengan faktor fisis. Misalnya kebakaran hutan dengan kemarau berkepanjangan. Nah, ya. Ini adalah 2 fenomena geosfer yang berbeda. Satu kebakaran hutan, satu kemarau berkepanjangan. Nah, dua-duanya ini saling berkaitan, ya. Itu juga termasuk dalam prinsip interrelasi, ada hubungannya, gitu ya. Contoh lain dari faktor fisik dengan fisik, misalnya saja fenomena banjir dengan intensitas hujan pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Hujan ini adalah satu fenomena, banjir juga satu fenomena. Nah, antara 2 fenomena fisik ini saling terkait, gitu ya, saling terkait. Nah, itu contoh dari prinsip interrelasi faktor fisik dengan faktor fisik, ya. Bagaimana dengan faktor manusia dengan manusia? Lah, ini ya banyak ini. Ini menyasar pada keilmuan sosiologi, ya, sosiologi. Bagaimana manusia itu saling bergantung, bagaimana satu wilayah yang lain bergantung ke wilayah yang lainnya juga, ya. Misalnya saja kota Lumajang sebagai penghasil pisang, kemudian Malang sebagai penghasil apel. Nah, dua-duanya ini saling membutuhkan, ya. Kalau manusia Lumajang pengen apel, ya harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Malang, kan begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang Malang kepingin pisang, maka mereka berinteraksi dengan orang-orang di Lumajang. Nah, itu prinsip interrelasi faktor manusia dengan manusia. Kalian bisa sebutkan yang lain nanti, ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau faktor fisik dengan manusia ini juga banyak, ya. Antara lain sudah saya sebutkan tadi ya di awal, petani dengan iklim, itu saling berkaitan, ya. Petani tidak bisa nanam kalau iklimnya itu tidak cocok, ya, dan sebagainya, ya. Itu contoh dari saya. Kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain, ya. Silakan ditulis di kolom komentar ya kalau mau beri contoh, silakan. Nah, berikutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini maksudnya penjelasan atau deskripsi atau penggambaran, ya, terhadap sebab akibat dari interrelasi tersebut yang tadi, ya, memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang kita pelajari. Nah, untuk menggambarkan fenomena geosfer itu bisa dituangkan dalam bentuk kata-kata, peta, diagram, grafik, atau tabel, terserah, ya. Pokoknya kalau ada misalnya penjelasan tentang suatu fenomena yang di sana itu misalnya pakai kata-kata, kalimat yang banyak, atau ada petanya, atau diagram, grafik, atau tabel, maka itu pasti prinsip deskripsi, ya. Misalnya gunung
api adalah bla 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 bla. Kemudian ada gambarnya. Nah, itu termasuk prinsip deskripsi, ya kan? Kemudian misalnya saja ada perkembangan suatu penduduk, jumlah penduduk misalnya, dalam tabel atau grafik tiap tahun. Nah, itu juga prinsip deskripsi, ya, karena di sana ada grafiknya, ada tabelnya, gitu kan, ada petanya, diagram dan lain-lain. Kalau ada salah satu dari itu, ya, ada salah satunya dari ini, maka itu termasuk dalam prinsip deskripsi. Nah, fenomena geosfer pasti menggunakan prinsip deskripsi, gitu ya, karena pasti ada penjelasannya, semuanya bisa dijelaskan, ya. Jadi tidak ada yang istilahnya itu fenomena geosfer yang klinik sifatnya atau tahayul, tidak ada, ya. Geografi itu ilmu yang bisa dijelaskan, ya, bisa digambarkan lewat kata-kata, peta, diagram, grafik atau tabel, ya. Bukan ilmu yang tidak ada dasarnya atau seperti ilmu supranatural, bukan bim salah bim, ya. Fenomena hujan itu bisa dijelaskan, gitu loh. Kenapa kok ada hujan, begitu. Termasuk fenomena-fenomena seperti bulan supermoon itu juga ada penjelasannya, kenapa kok begitu. Kemudian fenomena-fenomena alam yang lain pasti ada penjelasannya, bukan tahayul, ya, bukan klinik. Ya, kalau zaman dulu, ya, gerhana itu dianggap peristiwa yang supranatural, gitu ya. Orang Cina melihat gerhana pada zaman dulu itu katanya misalnya gerhana bulan ini, maka bulannya itu dimakan oleh seekor naga, katanya, kan begitu. Maka harus diusir dengan petasan. Nah, kalau sekarang ya tidak begitu, ada penjelasannya, kan begitu, ya. Baik, berikutnya prinsip yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, ya, apa itu prinsip korologi? Korologi adalah, ya, ilmu tentang wilayah di permukaan bumi. Antara wilayah satu dengan lainnya terdapat persamaan dan perbedaan. Artinya, prinsip korologi ini menggabungkan dari 3 prinsip sebelumnya, ya. Jadi di prinsip korologi itu ada prinsip deskripsinya, ada prinsip persebarannya, ada prinsip interrelasinya. Jadi dari 3 prinsip itu dijadikan satu dalam prinsip korologi, gitu ya. Contoh, Pulau Jawa merupakan lumbung padi, ya. Nah, di sini dikatakan Pulau Jawa, artinya ada wilayahnya, Kemudian dilanjutkan merupakan lumbung padi, berarti menunjukkan ciri wilayahnya, ya. Karena Jawa itu tanahnya subur, maka hasil padinya itu melimpah, gitu ya. Maka Pulau Jawa itu dicirikan oleh tanaman padi yang banyak, gitu ya. Nah, contoh yang kedua, NTB terdapat peternakan kuda. Kenapa kok begitu? Ya, karena di NTB itu iklimnya itu lain dengan di Jawa, ya. Kalau di Jawa itu hujannya itu curah hujannya tinggi, sementara di NTB sendiri itu curah hujannya sangat rendah sekali. Maka tanaman yang tumbuh di sana itu berupa rumput-rumputan, ya, rerumputan atau semak belukar.
Kalau dalam geografi disebut dengan sabana stepa, gitu ya. Maka sangat cocok sekali untuk peternakan, baik kuda, sapi, kambing, pokoknya yang makan rumput itu cocok sekali, ya. Nah, di sana terkenal dengan peternakan kudanya, kuda liar Sumbawa, kan begitu ya. Kuda liar Sumbawa itu kalau kalian minum susu kuda liar Sumbawa itu bisa menambah stamina gitu ya, menambah stamina. Baik, nah di sini ada wilayahnya yaitu NTB, kemudian dijerikan oleh peternakan kuda ini, ada ciri-cirinya. Wilayah NTB dijerikan dengan peternakan kuda. Nah, maka kalau ada kalimat seperti ini, di mana di sana ada wilayah, kemudian dijerikan oleh sesuatu, maka itu merupakan prinsip korologi, ya, di mana prinsip korologi itu, ya, menggambarkan 3 prinsip yang lain. Di sana ada prinsip persebarannya, ada prinsip interrelasinya, ada prinsip deskripsinya, gitu ya. Itu prinsip korologi. Sampai sini jelas ya? Kalau tidak jelas silakan tanya di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang prinsip sudah, ya. Berikutnya yaitu konsep dasar geografi. Nah, ini ada 10 konsep dasar geografi, ada banyak, ya. Ada banyak, 10. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, ya, geomorfologi, aglomerasi, perbedaan wilayah, nilai kegunaan, interaksi, dan keterkaitan ruang. Nah, ini ada banyak, ada 10, ya. Kita akan jelaskan satu-satu, ya. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa kalian kalau belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kalian bisa men-share video ini ke teman di SMA yang kalian yang lain ya, teman SMA yang lain, supaya mereka bisa paham juga tentang ilmu-ilmu geografi ya. Baik. Oke. Yang pertama, ada konsep lokasi. Ya. Apa itu konsep lokasi? Lokasi atau letak merupakan konsep utama yang mencirikan geografi. Nah, ini ya. Kalau lokasi kalian sudah jelas ya, karena geografi itu atau fenomena geosfer itu pasti menempati suatu lokasi di permukaan bumi, tidak mungkin di luar bumi, tidak mungkin ya. Gitu. Kalau tidak bisa digambarkan dengan lokasi, maka itu bukan fenomena geosfer. Misalnya saja kalian mimpi, mimpi gunung meletus. Nah, gunung meletus itu bukan bukan fenomena geosfer, karena lokasinya di bumi tidak jelas. Ya karena kan kalian hanya mimpi. Jadi kalau mimpi bukan bisa disebut dengan fenomena geosfer ya. Tapi kalau letaknya jelas di permukaan bumi itu di mana, ada koordinatnya, maka itu dikatakan lokasi, gitu ya. Nah, lokasi ada 2. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif ya. Ini. Maaf. Oke. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut atau lokasi mutlak ya. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang ada koordinatnya ya. Lokasi yang pakai koordinat, ada lintang, ada bujur gitu ya. Misalnya letak Indonesia ya kan? terletak di mana gitu kan? Ada titik lintang dan bujurnya, sekian derajat sampai sekian derajat, bujur timur kan begitu, sekian derajat sampai sekian derajat.
lintang utara selatan kan begitu. Jadi jelas letaknya pakai koordinat ya. Kalau lokasi yang relatif ya, itu dilihat berdasarkan lokasinya dengan lokasi yang lain gitu ya. Misalnya saja Indonesia letaknya di mana? Antara ya, lokasi Indonesia itu terletak antara dua benua dan dua samudra. Nah, pernyataan yang tadi itu merupakan konsep dasar lokasi yang relatif ya. Kalau absolut ya pakai koordinat. Indonesia itu letaknya di sekian derajat, lintang utara, lintang selatan, bujur timuran begitu. Itu yang absolut ya. Gampang, ini mudah. Berikutnya yaitu konsep jarak. Nah ya, jarak ini juga ada dua ya. Ada jarak absolut, ada jarak yang relatif. Nah, apa itu jarak yang absolut? Ya jarak yang bisa diukur pakai satuan meter, kilometer, sentimeter itu kan. Jelas jaraknya. Jarak rumah kamu dengan sekolahan berapa kilo atau berapa meter? Jelas kan. Nah kalau yang relatif, nah jarak relatif ini setiap orang ukurannya bisa berbeda-beda. Misalnya saja pakai ukuran ini, jengkal, apa ini? Pakai jengkal ya, jengkal. Berapa jengkal? Nah itu relatif. Kalau tangannya gede ya jengkalnya ya juga besar kan begitu. Pasti beda dengan yang jengkalnya ini pendek, beda. Atau satu lengan. Jarak satu lengan itu berapa? Begini kan? Itu. Satu lengan. Atau satu depa misalnya. Atau berapa langkah? Nah, jarak rumahmu dengan sekolahan berapa langkah? Relatif ya, tergantung apa namanya langkah kakinya. Kalau kakinya itu panjang, dia orangnya tinggi, maka langkahnya kan juga ini jaraknya jauh kan begitu. Beda-beda ya. Itu. Berikutnya ya, yaitu konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini ada kaitannya dengan mudah atau sulitnya suatu lokasi ini dijangkau. Berarti aksesnya ya, akses jalannya. Ada atau tidaknya jalan, keterjangkauannya. Belum tentu jarak yang jauh itu sulit dijangkau. Belum tentu jarak yang dekat itu terjangkau. Tergantung dari apanya? Dari medannya. Ya. Di Papua itu jarak antar kecamatan itu juga tidak terjangkau. Antar kecamatan ini ya, tidak terjangkau. Karena apa? Medannya yang terjal, pegunungan gitu ya. Terjal. Jalannya juga makadam, rusak jalannya, tidak terjangkau. Walaupun hanya antar kecamatan gitu. Apalagi antar provinsi ya kan begitu. Nah, kalau di Jawa ya, walaupun jaraknya jauh, sini Surabaya misalnya, terjangkau. Karena apa? Medannya ada, jalannya, jalan rayanya itu bagus, kan begitu. Ada jalan tolnya lagi, ya kan? Artinya jarak yang jauh itu bisa dijangkau oleh siapa saja. Pakai mode transportasi apa saja bisa. Nah, kalau di Papua ya, jangankan jalan tol ya, jalan beraspal saja itu apa namanya, rusak atau bahkan tidak ada di berbagai kecamatan di sana. Makanya untuk akses jalan di Papua itu sulit ya, antar kecamatan harus menyeberangi sungai mungkin, atau menyeberangi rawa, atau
harus naik gunung dan sebagainya, jadi sulit, tidak terjangkau ya. Berikutnya yaitu konsep pola. Ya. Konsep pola ini kaitan antara pola gejala alam dengan kehidupan ya. Misalnya saja pola pemukiman. Pola pemukiman ya. Pola pemukiman ini ada banyak ya. Ada yang mengikuti jalur sungai atau garis pantai. Artinya pola pemukimannya memanjang gitu ya, panjang. Ada pola pemukiman yang berkelompok ya, berkelompok. Ada pola pemukiman yang tersebar, itu ada. Jadi tergantung dari kondisi ini, kondisi alamnya ya. Kalau kondisi alamnya itu dekat dengan jalan raya atau sungai atau pantai, maka pemukimannya polanya pasti memanjang. Kalau misalnya di suatu wilayah itu ternyata kering ya, sifatnya itu kering, hanya ada misalnya hanya satu sumber air saja, maka pasti mengelompok di mana? Di sumber air, kan begitu. Kalau misalnya di daerah pegunungan itu polanya radial kan ya, radial di sekitar pegunungan. Ini konsep pola atau melingkar ya. Kalau di pegunungan ini melingkar di sekitar pegunungan. Baik, itu konsep pola ya. Ada lagi pola yang berhubungan dengan fisik, misalnya pola sungai, pola sungai. Berikutnya konsep geomorfologi. Nah, ini ya. Ini dalam konsep geomorfologi ya, geografi selalu membicarakan mengenai bentuk permukaan bumi ya. Ini konsep geomorfologi atau konsep morfologi ya, sama. Konsep morfologi atau geomorfologi ya. Karena ini ilmu geografi maka ditambahi geomorfologi, sama. Kalau dalam sebagian buku ditulis konsep morfologi, sama ya. Morfologi itu apa? Bentuk. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk permukaan bumi ya, bentuk permukaan bumi ya. Nah, bentuk permukaan bumi itu ada banyak, ada pegunungan, ada lembah ya kan, ada danau, ada dataran tinggi, dataran rendah. Itu termasuk morfologi ya. Jadi geografi itu selalu membicarakan mengenai bentuk permukaan bumi ya. Ini nanti akan kita pelajari ilmu-ilmu geomorfologi ini di bab berikutnya ya. Berikutnya yaitu konsep aglomerasi. Nah, apa itu konsep aglomerasi? Aglomerasi itu apa? Pengelompokan atau perkumpulan gitu ya. Yaitu kecenderungan adanya pengelompokan suatu gejala. Gejala ini gejala geosfer ya, terutama yang terkait dengan aktivitas manusia ya. Contoh misalnya ada selam area. Selam area. Apa itu selam area? Selam area itu pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh di perkotaan biasanya ini. Pasti mengelompok pada suatu wilayah di pinggiran kota ya. Ini selam area. Bisa mengelompok di pinggir sungai di perkotaan Jakarta misalnya, kan di sana kan banyak selam area di wilayah sungai, di pinggiran sungai maksudnya ya. Di sana banyak berjejer-jejer, itu wilayah pemukiman kumuh. Yang berikutnya ada industri. Nah, kenapa kok industri ini mengelompok atau aglomerasi? Kenapa? Kenapa kok tidak sendirian industri itu? Misalnya saja contoh ya, contoh di Pasuruan misalnya, itu ada pengelompokan industri. Di sana industrinya itu mengalami aglomerasi, berkelompok, gitu ya.
tidak berdiri sendiri, ya, berjejer-jejer, ya, pabrik itu berjejer-jejer. Kenapa kok begitu? Biar apa? Biar memudahkan. Intinya industri itu keuntungan kan. Nah, kalau mengelompok maka semakin menguntungkan mereka, para pelaku industri, gitu loh. Jadi misalnya ya, dalam suatu kelompok industri itu ya hanya ada satu pemadam kebakaran, misalnya seperti ini. Kemudian ada fasilitas air, ada fasilitas listrik, rumah sakit, kemudian sekolah bagi para anak-anak dari pekerja industri, dan sebagainya. Itu harus dipunyai oleh industri. Nah, kalau industri ini mengeluarkan biaya untuk mendirikan pemadam kebakaran sendiri, sekolah sendiri, ya kan, mendirikan rumah sakit sendiri, mendirikan fasilitas listrik dan air sendiri, maka akan mengeluarkan biaya yang banyak. Akhirnya apa? Berpengaruh pada harga barang yang mereka hasilkan, gitu. Nah, untuk mensiasati itu, mereka mengelompok dengan industri-industri yang lain. Biar apa? Biar mereka bisa patungan, gitu ya istilahnya itu. Jadi dalam beberapa industri itu cukup mendirikan satu fasilitas saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Rumah sakit satu misalnya, sekolah jadi satu misalnya, dan sebagainya, ya. Termasuk fasilitas listrik dan air itu mereka kan bisa satu jalur istilahnya, ya, tidak mendirikan sendiri, gitu, ya. Termasuk fasilitas dalam hal pengolahan limbah itu mahal, ya. Pengolahan limbah itu mahal, maka mereka mengelompok supaya apa? Supaya meringankan beban biaya produksi, ya. Ini, maka industri pasti mengelompok, ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan ya dengar saya berbicara. Berikutnya yaitu konsep perbedaan wilayah, ya. Yaitu adanya perbedaan antar wilayah maka akan timbul interaksi. Ini ya, interaksi. Misalnya saja begini, wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, ya. Kalau wilayah desa itu hasil alamnya banyak, ya. Hasil alamnya banyak, baik dari segi pertanian maupun perikanan banyak. Nah, kalau perkotaan hasilnya apa kira-kira? Sawah juga jarang, bahkan mungkin tidak ada. Hasilnya adalah apa? Teknologi, ya kan? Alat-alat industri, gitu, alat produksi, ya. Maka dua wilayah desa dan kota ini saling membutuhkan, gitu loh. Kenapa kok saling membutuhkan? Ya karena wilayahnya berbeda hasil buminya, gitu loh, ya. Kalau desa itu hasil buminya banyak, kalau kota hasil buminya sedikit, bahkan tidak ada mungkin. Maka perkotaan itu membutuhkan desa dalam hal apa? Dalam hal hasil bumi, baik itu dari segi makanannya, ya kan, maupun lain-lain. Pokoknya hasil bumi itu biasanya desa memasok ke kota, kan begitu. Kalau kota nanam beras, nanam padi di mana, kan tidak ada lahannya, maka kota itu pasti memasok kebutuhan makanan dari desa, gitu ya. Nah, sementara di desa itu juga butuh kota, karena kota itu adalah
tempatnya industri. Mereka menghasilkan berbagai produk-produk barang industri yang dibutuhkan. Maka desa pasti juga butuh kota dalam hal memasok hasil-hasil produksi industri itu. Ya. Itu diperoleh dari wilayah kota. Nah, ini ya. Ini. Jadi bahan baku dari desa diolah oleh perkotaan, balik lagi ke desa, kan begitu ya. Misalnya saja dalam hal industri mie instan misalnya, lah bahannya dari mana? Dari mana? Ya dari desa, tempat menanamnya, menanam bahan baku mie instan itu dari desa, lalu di transportasikan ke wilayah kota karena di sana banyak industri, kemudian diolah dan disetor ke desa, dibalikkan lagi ke desa, gitu ya. Nah, itu adalah konsep perbedaan wilayah ya. Jadi antar wilayah itu pasti ada perbedaannya. Karena apa? Balik lagi ke tadi ya, prinsip persebaran tadi, bahwasanya fenomena geosfer itu tersebar tidak merata, gitu ya. Maka satu wilayah pasti berbeda dengan wilayah yang lain. Kemudian karena berbeda, mereka akan mengadakan interaksi, gitu ya. Berikutnya, konsep nilai kegunaan. Ya, konsep nilai kegunaan, yaitu nilai kegunaan bersifat relatif sesuai sudut pandang manusia. Nah, ini contoh ya, contoh. Misalnya saja hasil bumi misalnya, hasil bumi. Kalau di daerah pantai ya, masyarakatnya kan kebanyakan nelayan, maka mereka akan menghasilkan tangkapan ikan, kan begitu. Nah, bagi orang-orang nelayan, bagi orang-orang pesisir, ikan itu nilai gunanya itu kecil gitu loh. Nilai gunanya kecil. Karena tiap hari mereka ketemu ikan gitu loh ya. Ketemu ikan. Jadi nilainya bagi mereka itu kecil. Harganya di pasar ikan itu murah ya. Untuk daerah nelayan, daerah pesisir gitu ya, pasti harga ikan murah. Nah, kalau harga ikan di daerah gunung misalnya yang jauh dari laut, maka ikan laut tadi kalau dibawa ke daerah pegunungan nilainya jadi tinggi gitu loh. Itu maksudnya ya. Sama halnya dengan padi ya. Padi itu mungkin bagi orang-orang di pegunungan yang tanahnya itu subur, yang banyak padinya, maka nilai padi itu mungkin sedikit karena berlimpah, kan begitu. Harganya mungkin murah. Begitu sampai di daerah yang jarang padi, maka nilai padi ini menjadi tinggi gitu loh ya. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Kalau tidak paham ya kalian putar-putar ulang saja video ini ya. Gitu. Mudah. Berikutnya yaitu konsep interaksi. Konsep interaksi adalah hubungan yang saling mempengaruhi antar satu gejala dengan lainnya. Fokus interaksi itu adalah manusia dengan alam. Ya. Contoh urbanisasi. Urbanisasi. Kenapa kok terjadi urbanisasi? Ya, kenapa kira-kira? Urbanisasi itu apa? Pergerakan manusia dari desa ke kota. Ya, ada berbagai banyak faktor
ya kan? Misalnya saja di desa itu mungkin kurang kerjaan misalnya, nunuk gawe ini kan begitu, kurang pekerjaan maksudnya ya, kurang lapangan pekerjaan, ya. Kemudian mungkin juga lahannya kurang subur atau tidak subur, bisa. Kurangnya hiburan mungkin bisa, atau banyak fasilitas kehidupan yang tidak ada di desa, bisa. Itu merupakan faktor pendorong, ya. Faktor penarik juga ada, faktor penarik, ya. Misalnya di kota itu banyak pekerjaan, ya kan, banyak lapangan kerja di sana, atau gajinya tinggi, ya kan, atau fasilitas kehidupan banyak, pendidikan juga terpenuhi, dan sebagainya. Itu merupakan konsep interaksi, urbanisasi, ya kan? Ini. Kemudian nanti akan berpengaruh terhadap alamnya, ya kan? Sekarang di perkotaan itu karena sudah terlalu banyak orang, ya, maka alamnya mulai merintih kesakitan, kan begitu kan? Ya, sudah tidak mendukung lagi, sudah. Hawanya, suhunya mulai panas, kan begitu. Gergetan kalau di kota itu, ya, karena adanya pemanasan global, supek, berdempetan rumahnya, pasti panas. Sumber airnya kotor, kota itu berpengaruh terhadap alam, ya. Sungainya kotor, ya, sampai kepada lautnya pun juga kotor, pesisirnya itu. Karena apa? Sampah dari sungai larinya ke laut, ya. Itu konsep interaksi. Yang terakhir, nah ini ya, konsep keterkaitan dengan keruangan, ya, yaitu keterkaitan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain, ya. Contoh, hubungan antara kemiringan lereng dengan volume tanah, hubungan daerah karst dengan kesulitan air. Nah, ini contohnya. Jadi ada kaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena geosfer yang lain, gitu loh, ya. Contohnya adalah kemiringan lereng dengan volume tanah. Misalnya, kalau ada suatu lereng yang miring, maka kalau ada hujan, tanah-tanah di sekitar lereng ini akan turun ke bawah. Karena apa? Ikut oleh aliran air, kan begitu. Nah, tanah yang ada di lereng ini akan tergerus, ya, habis. Kemudian numpuknya di mana? Ngumpulnya di dasar lereng. Sehingga di dasar lereng itu nanti ada penumpukan tanah, sehingga tanahnya makin tebal, volumenya semakin tebal. Itu contoh dari konsep keterkaitan dengan keruangan, ya. Contoh lagi, hubungan daerah karst dengan kesulitan air. Kenapa kok daerah karst itu pasti airnya itu sulit ditemukan sumbernya? Kenapa? Karena karst atau kapur, daerah kapur, ya, itu kalau kena air bereaksi menjadi reaksi kimia, kan begitu, larut kapurnya. Kemudian larut, kemudian airnya hilang, sudah lari menjadi sungai, gitu loh, ya. Tidak ada sumbernya, jadi tidak menjadi sumber air, malah airnya larut, ya. Kapurnya larut, terjadi lubang-lubang seperti goa, kan begitu. Maka di daerah karst pasti ditemukan banyak goa, gitu, ya. Ya, lah goa itu awal mulanya adalah hasil dari pelarutan oleh air, gitu loh. Jadi kapurnya larut,
larut oleh air, kemudian terjadi lubang gua, gitu ya. Maka airnya itu sulit untuk ditemukan, gitu ya. Itu untuk daerah kapur. Itu contoh dari konsep keterkaitan keruangannya. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ini sudah panjang videonya. Jadi untuk pendekatan geografi ini saya bahas di video berikutnya saja ya. Kalian pahami dulu video saya sebelum ini. Kemudian nanti kalian juga catat ya, membuat catatan, jangan lupa. Itu penting ya, karena kalau tidak dicatat ilmu itu hilang, gitu ya. Jadi kalian harus mencatat juga. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian tonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian kalian bisa bertanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya mengenai materi. Kemudian kalian juga bisa share video ini ke teman kalian di SMA yang lain supaya mereka dapat manfaatnya dari video ini ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.